Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Nah, kita akan belajar Alkitab lagi. Dan untuk di detik-detik ini, di menit-menit ini, aku akan jelasin bahwa aku itu mau lanjutin seri langkah selamat ya. Atau ini dari gambarnya ini step to Christ ya, kalau tadi gambar. Tapi sebenarnya adalah langkah selamat, dan ini adalah episode yang ke-6. Oh alah, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini apa kelihatan? Ini kan. Nah, kalau misalnya ini bukan episode ke-6, mohon maaf, karena teman-teman bisa lihat di thumbnail di video ini. Aku lupa ini episode keberapa. Oke, terima kasih. Dan kita akan belajar lagi. Pelajaran kemarin adalah bagaimana bisa selamat. Maksudnya bisa mengasihi. Karena kalau kita mengasihi itu supaya kita selamat. Sekarang kita akan lanjutin bahwa ada persoalan kita, yaitu lihat ini, bahwa aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam daging aku, ini dalam ya, di dalamnya kita itu nggak ada dwellet di sini, dwellet yang ada di sini juga abu-abu, atau di dalamnya daging itu nggak ada yang baik. Jadi aku tahu di dalam aku gak ada yang baik. Itu kata Indonesianya. Dan ini aku udah mulai bikin highlightnya ya. Aku udah bikin tadi terus. Oke, lalu kita tahu bahwa jadi di daging kita ini, ya daging sekarang ini, itu gak ada yang baik dalamnya. Gak ada yang baik, warna merah ini ya. Lalu di Roma 7:12 bilang bahwa hukum yang warna ungu ini ya, itu adalah itu baik atau good. Yang biru ini. Berarti kita bukan, di dalam kita itu bukan hukum atau yang baik ya, maksudnya. Gak ada yang baik, berarti itu bukan yang dari hukum itu. Oke, kita udah ngerti. Lanjutin sekarang. Lalu di Roma 1:5 dibilang bahwa siapapun yang menerima grace, dia akan menurut, atau dia menerima grace itu untuk menurut, dan itu kepada imannya dia. Dan artinya di sini tadi kan kita kan nggak bisa menurut hukum kan? Karena kok bisa jadi menurut hukum? Lah kan bukannya di pelajaran sebelumnya yang mengasihi itu sampai ini kan sampai selamat, bahwa selamat itu kita harus nggak berdosa dan kita harus menurut hukum. Tuh, kalau kita nggak bisa menurut hukum yang baik itu, karena dalam kita nggak ada yang baik. Gimana tuh caranya? Caranya kita menerima grace, kasih karunia. Kasih karunia itu seperti di Roma 6:23 bahwa kita upah dosa kita dalam kematian, tapi kita dikasih hadiah. Hadiah itu berarti bukan dari kita. Atau aku tutupin dulu. Atau ini adalah pemberiannya Tuhan, bukan dari kita sendiri. Karena yang harusnya kita nggak bisa lakuin yang baik, kita jadi bisa ngelakuin yang baik. Karena Tuhan kasih karunia itu. Ya, berarti ya. Kita cek dulu nih berapa. Masih 4 loh. Cepet juga ya tata ngomongnya. Dan gimana dong kalau kita kasih karunia? Kita harus apa ya? Kita lihat 1 Petrus 1:2
Mungkin teman-teman pikir kalau wah ini kayaknya ayat yang kemarin itu deh, yang panjang banget ini kan. Bukan beda lagi. Kalau yang panjang itu ayatnya itu di 2 Peter, ya ini 2 Peter 1:2. Kalau yang ini 1 Peter 1:2. Oke, jadi 1 Peter ini. Dan 1 Peter pun ini juga membahas grace be multiplied. Dan di sini juga dibilang grace be multiplied. Wow, jadi ada ini ya. Outnya ya. Oke. Coba kita lihat sini bahwa ada grace be multiplied and peace. Grace and peace be multiplied. Kalau di ayat yang 2 Peter 1:2, kalau yang di sini grace unto you and peace be multiplied. Tapi artinya sama, bahwa grace kepada kamu atau grace yang dikasih kepada kamu dan peace yang kamu itu bertambah. Dan bertambah karena apa ini? Oke, jadi kita baca dari awal dulu. Ini according itu apa? Itu artinya adalah kita itu sesuai atau berdasarkan. Pokoknya ini according, kita kayak ngikutin nih. Atau kalau kita lihat di sini sesuai dengan apa? Sesuai kepada pengetahuan akan Tuhan, yaitu Bapa kita. Kita mengetahui itu melalui kita di sanctification of spirit. Spirit. Oke. Dan kita disucikan oleh spirit. Penyucian akan spirit. Dan penyucian akan spirit ini akan kepada penurutan dan sprinkling of blood of Jesus. Dan obedience ini dari grace and peace. Kan tadi artinya kalau apa namanya, kita sanctification, dan kita dari situ kita melalui kita di sanctification of the spirit, kita bisa mengetahui tentang God, yaitu yang adalah Father kita, dan kita tahu hanya ada satu Tuhan, yaitu di 1 Korintus 8:6. Dan dari situ kita bisa menurut. Dan berarti sebelum kita bisa menurut, kita dapat grace dulu. Atas dari kita sanctification, kita mendapatkan grace dari Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita mau dikasih grace, atau supaya kita nggak ngelakuin yang jahat atau bisa ngelakuin yang baik, kita harus di sanctification dulu. Oke. Mungkin teman-teman ada ingat satu ayat ini di ayat 1 Tesalonika 4:3 itu. Karena aku udah pernah bahas ini di source study, yaitu apa itu di seri apa itu kehendaknya Tuhan ya. Dari sini dibilang bahwa kehendaknya Tuhan adalah kamu punya sanctification. Wow. Ini pun adalah kehendaknya Tuhan. Teman-teman mau selamat, melakukan kehendak Tuhan. Itu juga ada di source study-nya aku. Jadi teman-teman bisa tonton itu ya. Ada apa itu kehendak Tuhan. Berarti kalau teman-teman ngelakuin kehendaknya Tuhan, teman-teman bisa selamat. Karena sanctification itu adalah kehendaknya Tuhan. Dan dari situ kita bisa mengetahui tentang Tuhan, atau pengetahuan akan Tuhan, yaitu yang mana ada juga di John 17:3, bahwa saat kita mengetahui tentang Tuhan, kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Ini ya ayatnya ya. Ini ayat yang tadi
Tesalonика. Mungkin atas kayak gini tulisannya. 4 ayat 3 ya. Di sini. Oke sih. Cuma tambahan aja. Dan jadi ini bisa kemana-mana lagi. Dan teman-teman untuk kalau masih ada waktu ke depannya atau besok ya, teman-teman bisa nonton, teman-teman bisa cari di channelku, atau kalau nggak ngerti gimana lihat-lihatnya, tonton trailer dulu ya. Dan besok aku akan bahas tentang sanctification-nya. Aku udah pernah bahas juga sih sanctification-nya di source tadiku. Tapi aku mau bahasnya lebih dalam lagi, karena itu cuma pakai satu menit doang. Nah, tapi kalau ini kan sampai 10 menit, jadi bisa nanti kan kemana-mana lagi. Dan ikuti terus channel ini ya. Aku nggak cari subscribe apapun, tapi aku tahu bahwa subscribe itu gunanya menurut teman-teman bisa tahu bahwa lagi channel bikin video lagi nih, bisa tonton. Nah ini gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau pun nggak apa-apa, saya nggak cari sama sekali setitik pun. Dan walaupun mas ada yang subscribe, tapi ya karena itu, walaupun yang subscribe itu nggak semuanya dari sini, tapi dari video-video yang dulu. Tapi paling enggak sih ada beberapa video, ada nggak tahu sih, aku nggak ngerti juga. Paling ada 10, 9 gitu deh. Ya entahlah, gak usah tak pikirin juga itu. Dan aku juga nggak juga bikin video ini bukan untuk nyari teman-teman selamat atau gimana, tapi aku sebenarnya mau review, mau belajar sendiri gitu. Atau kalau aku ada belajar dari yang lain, aku nggak terlalu ngerti, aku mau ungkapin dan aku bikin videonya sekalian buat teman-teman yang dapat benefitnya sendiri. Jadi itu aja teman-teman, ini adalah bener-bener penutupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.